Pemirsa, unjuk rasa menolak jabatan Presiden 3 periode di Jakarta berakhir ricuh, sementara di Makassar mahasiswa membakar ban saat berunjuk rasa. Aspirasi kita Ketegangan antara aparat kepolisian dan mahasiswa terjadi di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat. Mahasiswa yang dianggap sebagai provokator ini ditangkap dan dibawa paksa petugas untuk dinaikkan ke dalam mobil tahanan. Aliansi Mahasiswa Indonesia menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, diantaranya menolak isu Presiden 3 periode dan menurunkan harga sembako dan BBM. Masa juga menggelar aksi di kawasan Gedung DPR RI Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Mahasiswa dari komunitas Gondrong Bersatu berunjuk rasa di pertigaan Jalan Andi Pangeran Matahari, Hertansing, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka membakar ban bekas di tengah jalan agar tidak bisa dilalui pengendara. Masa mengkritik pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin yang dinilai gagal menjaga stabilitas harga pokok dan BBM. Masa menuntut pemerintah bergerak cepat untuk mengakomodir tuntutan mereka. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dilaporkan ke Polda Sulawesi Tenggara karena diduga bohongi publik soal klaim big data penundaan pemilu. Pelapor berharap polisi segera menindaklanjutinya. Barisan Orator Masyarakat Kepulauan Buton, pimpinan Laude Tazrufin, melaporkan Luhut terkait big data penundaan pemilu 2024. Menurut Laude Tazrufin, gara-gara big data penundaan pemilu yang diungkap Luhut, timbul kegaduhan di tengah masyarakat hingga muncul aksi-aksi unjuk rasa. Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara mengakui telah menerima laporan yang dilayangkan Laude. Sebelumnya Luhut mengklaim big data berisikan percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan pemilu 2024. Dari wacana-wacana yang ditimbulkan ini kan melahirkan beberapa aksi demonstrasi yang kemudian puncaknya pada tanggal 11 April 2022 itu menimbulkan ataupun mengakibatkan kericuan antara mahasiswa kepolisian dan kemudian menjatuhkan beberapa korban, entah itu dari pihak mahasiswa, dari pihak wartawan kepolisian, bahkan satu dosen UI juga kena imbasnya dari pernyataan dari saudara. Yang dilaporkan Pak Luhut dan yang disampaikan bahwa melanggar Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016. persisnya seperti undang-undang pasal apa itu, Pak? Ya, yang diadukan adalah dugaan pembohongan publik. Terkait apa pembohongan publik? Ya, untuk Ratusan warga menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo di sejumlah pasar di Bogor, Jawa Barat. Jokowi yang didampingi Mensos dan Gubernur Jawa Barat membagikan bantuan langsung tunai serta cenderamata bagi warga dan pedagang pasar. Kedatangan Presiden Joko Widodo di Pasar Bogor, Jawa Barat Kamis sore disambut meriah ratusan warga. Jokowi hadir didampingi Menteri Sosial Tri Risma hari ini, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, serta Kapolda Jabar dan Wali Kota Bogor. Mereka berjalan menyusuri pasar sembari bercengkrama dengan para pedagang. Selain itu, Jokowi juga membagikan cenderamata sekaligus bantuan langsung tunai kepada warga dan pedagang. Bantuan sembako sama uang modal usaha. Dari siapa, Bu? Dari Pak Jokowi. Nah, sekarang harapan Ibu seperti apa, Bu? Ya, harapan saya semoga Bapak Presiden sehat terus. Presiden Jokowi hari ini secara khusus menjalankan agenda kenegaraan dengan menyalurkan bantuan sosial di sejumlah pasar, yaitu Pasar Cisarua, Pasar Ciawi, Pasar Sukasari, dan Pasar Bogor. Pemirsa, pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kembali mencuri perhatian. Usai menyinggung antrean minyak goreng, kini Megawati menyoroti fenomena ibu-ibu yang ramai berbelanja baju baru di tengah kondisi ekonomi yang dinilai kurang baik. Saya
pasar-pasar sekarang akibat sudah dilepaskannya aturan PPKM, ibu-ibu berbondong-bondong beli baju baru dan lain sebagainya. Ada di lain sisi, itu yang saya sendiri bingung, mereka antri minyak goreng. Lagi-lagi, pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi sorotan. Kali ini, ia menyinggung soal ramainya ibu-ibu berbelanja baju baru di pasar menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sementara di sisi lain, masih banyak ibu-ibu lainnya yang masih antri dan kesulitan mendapatkan minyak goreng murah. Megawati pun heran dengan fenomena ini dan meminta adanya riset untuk menjawab benarkah Indonesia mengalami depresi ekonomi. Hal ini menanggapi maraknya aksi demonstrasi yang baru-baru ini terjadi, yang salah satunya menyinggung masalah harga sejumlah kebutuhan pokok. Dari sisi keekonomian, kita mengalami slowing down, penurunan. Tapi ketika tidak kocar-kacir, kita masih bisa hidup. Saya lihat di pasar-pasar sekarang akibat sudah dilepaskannya aturan PPKM, ibu-ibu berbondong-bondong beli baju baru dan lain sebagainya. Ada di lain sisi, itu yang saya sendiri bingung, mereka antri minyak goreng. Ini kan harus di research. Why? Apakah benar kita jatuh ke alam depresi? No. Namun bukan kali ini saja Megawati mengeluarkan pernyataan kontroversial. Ketua Dewan Pengarah BRIN ini pernah mengaku bingung dengan fenomena antrian minyak goreng dan mengusulkan alternatif memasak selain dengan cara menggoreng. Saya ngeliati ibu-ibu toko minyak itu, saya sampai mikir, suka ngeliatin. Kalau saya ini disuruh gitu mamanya sama almarhum suami saya, aku lebih baik saya masak di rumah, direbus kayak dikukus kayak. Bukannya berarti tidak penting, saya juga tahu. Pernyataan Megawati itu dinilai tidak peka dengan kondisi masyarakat. Buntutnya, PDIP pun menggelar demo memasak tanpa minyak goreng pada 28 Maret lalu. Apa sebenarnya pesan di balik pernyataan kontroversial Megawati? Bagaimana sebenarnya gaya komunikasi politik orang nomor satu di PDI Perjuangan tersebut? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pakar komunikasi politik Lely Ariana. Selamat malam Bu Lely. Selamat malam Anissa. Bu Lely, sebenarnya apa sih Bu maksud dari Megawati ini? Pertama mengomentari ibu-ibu antre minyak, kenapa kalau masak itu cuma digoreng, nggak direbus atau dikukus. Sekarang mengomentari ibu-ibu yang kemarin ngantre minyak goreng, sekarang rebutan beli baju baru. Sebenarnya apa sih maksud pesannya itu, Bu Lely? Ya, sekali lagi ibu-ibu berhadapan dengan ibu-ibu nih Anissa. Jadi mungkin Bu Mega untuk kali ini belum pernah dengar lagu baju baru alhamdulillah untuk dipakai di hari raya. Jadi nuansa kegembiraan ibu-ibu setelah pandemi itu kan berubah gitu loh. Sebenarnya tradisi berbaju baru itu ya sudah ada sejak abad ke-20, tepatnya tahun 1889 dari pesan-pesan Snok Holgeranje, itu administrasi Hindia Belanda pada waktu itu. Itu sebenarnya untuk tradisi bagaimana kebiasaan bertamu dengan menggunakan baju baru, dan biasanya itu terjadi di Eropa pada saat tahun baru ya. Nah itu kemudian terjadi di Indonesia pada saat itu, baik kepada pejabatnya maupun pada rakyat jelata. Kalau pejabatnya identik dengan baju-baju pribumi, misalnya busana ketat, pakai pantalon emas dan sebagainya. Rakyat jelata waktu itu ada gaya Arab, India dan sebagainya. Kalau sekarang kemudian berkembang sampai sekarang. Tapi bukankah itu adalah sesuatu yang menunjukkan antusiasme dari ibu-ibu setelah kesusahan kehilangan minyak goreng. Nah itu pesan dari ibu-ibu ketika membeli baju, sebenarnya ingin memberikan pesan, kami sudah mulai bangkit loh. Ini dengan kami mengejar baju ini sama dengan membangkitkan ekonomi kembali, begitu sebenarnya. Tapi dari Bu Meganya seperti tidak peka terhadap pesan yang disampaikan oleh si ibu-ibu yang ingin keluar dari suasana keharuan. Bukankah ketika mereka membeli baju
baju baru itu ada ekspresi kebahagiaan, misalnya bahwa selesai menjalankan ibadah Ramadan. Jadi karena kebetulan Bu Mega adalah ketua partai politik, tentu saja pesannya ini dimaknai sebagai pesan politik. Betul. Jadi Bu Mega, apalagi Bu Mega kemudian merangkaikan apakah ekonomi kita bangkrut, kita depresi katanya tadi. Maksudnya apa saya nggak tahu ya. Tapi intinya justru dengan ibu-ibu bergiat membeli baju baru itu menunjukkan perubahan suasana dari pesan kesedihan yang disampaikan oleh si ibu-ibu itu berubah menjadi pesan kegembiraan. Mereka mencari baju. Seandainya hari ini gitu baju-baju itu langka, toko-toko pada tutup, ibu-ibu akan ngantri loh, saya yakin itu mereka akan ngantri. Bu Leli, belinya. berarti sebenarnya tidak ada yang salah dari ibu-ibu yang kemarin ngantre minyak goreng, sekarang beli baju baru, itu nggak salah kan? Salah, nggak ada yang salah. Justru harusnya itu ditangkap sebagai perubahan suasana, pesannya ya, suasana dari apa yang dirasakan oleh ibu-ibu ngantri minyak goreng, sekarang gembira itu mendekati toko-toko. Bukankah ini berarti ekonomi mulai bergerak ya? Sama yang terjadi ketika dari penjajahan Belanda ke Jepang. Waktu itu duit rakyat cukup ada, tapi tidak ada bahan makanan, pabrik baju juga waktu itu tutup pada zaman Jepang. Nah sekarang suasana meskipun ekonomi kemarin pernah terpuruk karena pandemi, pada akhirnya rakyat juga menyadari bahwa ini Lebaran, suasananya harus gembira apapun yang mereka rasakan. Justru pesannya bagus menurut saya. Harusnya Bu Mega nangkep itu sebagai perubahan suasana hati ibu-ibu yang tadi gelisah, resah dan sebagainya gitu loh maksudnya. Baik, Ibu Leli, kalau misalnya dilihat dari gestur Megawati Soekarno Putri saat menyampaikan sindiran itu, menurut Anda seperti apa? Apakah memang murni menyindir, sarkas atau bagaimana? Ada satu pesan yang Ibu Mega ingin sampaikan juga yang saya tangkap tadi ya, bahwa melihat suasana itu sebenarnya Indonesia tidak boleh dikatakan terpuruk gitu. Toh buktinya rakyat pada gembira gitu, sebenarnya gitu juga. Tapi dibungkus karena kalimat pertamanya dulu ngantri minyak goreng ini dan lain sebagainya. Tapi Anissa yang perlu kita catat bahwa kita itu memang mempunyai tipologi kepemimpinan yang gaya komunikasinya berbeda-beda. Coba mulai kita runtut dari zaman Pak Harto. Pak Harto itu dengan senyumnya gitu kan, digantikan Gus Dur digantikan Habibie dengan apa ya namanya kerling-kerlingnya yang luar biasa. Excited. Ya, kemudian Gus Dur dengan cueknya, lalu Bu Mega sebenarnya dengan diamnya tipologinya, Pak SBY dengan gentlenya, lalu kan kemudian Pak Jokowi dengan kesederhanaannya. Lalu gaya komunikasinya juga mencerminkan bagaimana gaya mereka berkomunikasi sebelumnya. Itu tidak berubah ketika mereka berkuasa. Artinya ketika Bu Mega menunjukkan ekspresi semacam itu gaya yang dia biasa-biasa saja. Ketika dia jadi presiden dia juga seperti itu kalau ngomong. Jadi tidak ada yang berubah. Itu katakan merupakan tipologi atau gaya komunikasi pemimpin kita yang berbeda-beda ketika menyampaikan pesan politiknya gitu. Ibu Leli, jika yang lalu komentar Ibu Megawati ini ditanggapi dengan demo masak tanpa menggoreng, kalau yang sekarang kira-kira akan ditanggapi lagi oleh PDI Perjuangan atau tidak? Bagus kalau ditanggapi misalnya dengan bagi-bagi baju baru pada rakyat jelata gitu kan. jadi pesannya justru ditangkap positif oleh masyarakat. Saya justru menginginkan ada ketindaklanjut dari apa yang dinyatakan Ibu Mega. Oke nih, kalian gembira nih saat Lebaran. Ayo sekarang PDIP juga mau bagi-bagi baju Lebaran sebagai tanda menarik simpati rakyat juga, bukan pencitraan ya. Tapi memang menindaklanjut seandainya kritik berlanjut gitu. Oke, baik, terima kasih Bu Leli. Semoga kita tunggu bagi-bagi baju Lebaran oleh PDI Perjuangan. Terima kasih Bu Leli Ariana, pakar komunikasi politik telah bergabung bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, usai jeda pasangan suami istri meronta histeris saat terjaring razia penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Informasi selengkapnya usai jeda.